pagi adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam naungan Tuhan kita sehat-sehat saja atau baik-baik saja. Bertemu lagi kita dalam ibadah online bersama Sir Samuel dan Sir Amos. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi dari pujian dari terbitnya matahari. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbinglah kami untuk menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki hukum Taurat, mari kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 38 ayat 1, cara dijawab. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan Allah kita. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Demikianlah hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini. Marilah kita berdoa minta kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sebelum kita melafalkan ayat bulanan di bulan ini, di bulan September, kita bernyanyi lagu pujian yang berjudul Bertemu Dalam Kasih.
pada minggu ini, yaitu yang tertulis pada Lukas pasal 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita, mari kita bernyanyi Kidung Semangat 457 ayat 1, yaitu Tuhan tiap jam. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, mampirlah dengar doaku. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati kita untuk berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Ya Allah Tuhan kami, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Ya, terima kasih buat kasih-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan membukakan hati dan
pikiran kami dan menjamah hati kami, supaya kami dapat menyimpannya dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hadirlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, mari kita buka firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Tapi Miss baca yang ayat 11 dan 12 saja ya. Selebihnya silahkan baca di rumah masing-masing. Akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Itu ayatnya adik-adik. Mari kita dengarkan penjelasan firman Tuhan ini, di mana Alkitab ini menggambarkan suatu hubungan yang unik dan istimewa antara Tuhan dengan umatnya, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala. Pernah dengar gembala adik-adik? Tugasnya sebagai gembala yaitu adalah menggembalakan domba-domba. Domba-domba itu sejenis kambing, tapi lebih indah daripada kambing lagi bulu-bulunya, yang akan dijadikan sebagai benang dan akhirnya sebagai untuk pakaian. Nah, jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala, sedangkan umatnya sebagai domba. Mengapa kita digambarkan sebagai domba? Bukan binatang lain yang mungkin lebih kuat seperti kuda, gajah, singa yang galak, bahkan harimau yang sangat ganas dan kekar. Ini menegaskan keberadaan kita yang penuh kelemahan, ketidakberdayaan, mudah tersesat dan selalu berada dalam mara bahaya. Karena kita seperti domba yang penuh kelemahan, secara otomatis kita sangat membutuhkan gembala yang dapat membimbing dan menuntun kita ke jalan yang benar. Puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Ketika menyatakan diri sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus berlawanan dengan sifat gembala upahan, dan bahkan juga tidak seperti pencuri atau perampok. Adik-adik, bila mana pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan bahkan membinasakan, tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu di Yohanes 10 ayat 10. Gambaran di mana seorang gembala yang baik bila mana masuk ke kandang, masuk melalui pintu, bukan dengan memanjat tembok. Karena bila mana seseorang yang masuk melalui pintu, melalui panjat tembok adalah seorang pencuri. Itu di Yohanes 10 ayat 1. Gambaran gembala yang baik bukanlah gembala yang upahan, di mana ketika melihat serigala datang, gembala tersebut meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala menerkamnya, bahkan mencerai-beraikan domba-domba itu. Di dalam Yohanes 10 ayat ke-12. Karena orientasinya, pemikirannya yang upahan itu, gembala yang upahan itu lebih baik menyelamatkan dirinya sendiri, dan karena prinsipnya adalah menerima upah dan dia dibayar. Tetapi gembala yang baik justru rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Adalah tak lazim gembala rela mati bagi domba-dombanya, ya. Namun Tuhan Yesus mau melakukan hal tidak lazim itu untuk kita. Inilah yang disebut anugerah. Kita yang sesungguhnya tidak layak karena dosa dan pelanggaran, tetapi Dia rela datang dan mati untuk kita. Kasih yang demikian sampai kapanpun tidak akan pernah kita dapatkan dari manusia manapun, apalagi dari gembala upahan, pencuri atau perampok. Yesus memberikan kehidupan yang Dia berikan sekarang ini adalah kehidupan yang kaya dan penuh melimpah. Karena itu adalah hidup yang kekal dan akan segera dimulai. Kehidupan di dalam Kristus adalah hidup yang taraf yang lebih tinggi karena pengampunan, kasih, dan bimbingannya yang melimpah. Untuk itu adik-adik, marilah kita sambut kehidupan pemberian Kristus. Kita ikuti Yesus sebagai gembala yang baik dengan cara
melakukan yang disukai Tuhan dan menyenangkannya, karena kita selalu dijagainya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengisi kami dengan firman yang adalah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Ya Allah Tuhan, bimbing kami, domba-dombamu, anak-anakmu yang selalu senantiasa kami lupa dan suka melupakan, membuat susah hati Tuhan. Kami tidak dapat senantiasa mengikuti Tuhan. Itu ajari kami Tuhan, agar senantiasa kami mendengar suara Tuhan, karena Yesus adalah gembala yang baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada, terkhusus yang pada saat ini kami masih kebaktian di rumah, masih belajar di rumah, belum dapat sekolah dikarenakan keadaan pandemi pada saat ini. Ya Tuhan, berikan kepada kami kesehatan senantiasa, sertai kami, berikan rezeki kepada orang tua kami, negara kami juga ya Allah Tuhan, berikan hikmat bijaksana dan berkati para pemimpin kami. Terima kasih Allah Tuhan, berkati gereja kami dan orang-orang yang bergembira, bersukacita melakukan ibadah pada hari Minggu ini. Terima kasih Allah Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi kembali dengan lagu Bapak Engkau Sungguh Baik. serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucapkan syukur terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihi-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Halo Inang Pendeta, halo Misa Rosen, dan teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Saya Christian, saya ingin mengucapkan ayat bulanan Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih. Shalom Mama Pendeta, Miss Dancer Sekolah Minggu. Ayat hafalan Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Ayat bulanan Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih. Selamat hari Minggu Inang Pendeta. Miss Dancer Kalista dan Johannes akan mengucapkan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ayat bulanan kita hari ini terdapat dalam Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih. Shalom. Shalom Inang Pendeta, Shalom Miss Dancer. Saya akan mengucapkan firman Tuhan. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dan kesanalah orang benar berlari dan ia pun akan selamat. Ayat bulanan minggu ini Lukas 14 ayat 13. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Terima kasih, Miss. Salam Inang Pendeta dan juga share dan Miss Sekolah Minggu. Saya mau menghafal ayat hafalan dari Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat.
ayat bulanan dari Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, dan orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Kasih Medanes kasih. Salam Minang Pendeta, Miss dan Sir. Ayat hafalan bulanan Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Ayat hafalan mingguan Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Terima kasih. Halo Miss dan Sir. Ayat hafalan Amsal 18 ayat 10. Tuhan dan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Halo Miss, perkenalkan nama saya Brian. Hari ini saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dan ayat bulanan kita dari Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Verolina Lasmaria Manalu. Saya akan membacakan Amsal dari Alkitab Amsal 18 ayat 10 dan ayat bulanan Lukas 14 ayat 13. Amsal 18 ayat 10. Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dan ayat bulanan Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Inilah videonya. Terima kasih. Shalom Amin Pendeta, Inang Pendeta, Miss dan Sir Sekolah Minggu. Ayat hafalan Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Ayat bulanan Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih. Dadah. Halo Miss. Halo Miss. Ini ayat hafalan aku. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dadah Miss. Uma. Dalam tamami saya taris nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amin. Satu. PR aku bilang. Aku tadi ya. Amsal 18 ayat 10. Waktu bulu Nama Tuhan adalah dua. menara yang kuat. Saudara dua. Kesanalah orang benar Benar
berlari dan ia menjadi selamat. Dadah Miss. Dadah Uma. Hari Minggu Inang Pendeta Miss dan Sir, saya akan mengucapkan firman Tuhan. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ayat bulanan minggu ini adalah Lukas 14 ayat 13. Apabila engkau melakukan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Terima kasih. Ini hayat hafalan aku. Hafalan aku Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dadah Miss. Selamat hari Minggu Amang dan Inang Pendeta. Selamat hari Minggu Miss dan Sir. Kami akan mengatakan ayat yang tertulis dari Lukas 14 ayat 13. Tapi apabila mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih, Miss. Bye. Halo Miss, Sir, Amung Pendeta, Inang Pendeta, nama saya Ananda Siregar. Saya ingin mengucapkan ayat bulanan hari ini. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan ialah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Terima kasih. Halo Miss dan Sir. Ayat hafalan Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ayat bulanan Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih Miss dan Sir. Selamat hari Minggu, Miss Sir. Saya Gabriel mengucapkan ayat hafalan Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar dan ia menjadi selamat. Salam Inang Pendeta, Miss dan Sir. Saya mau mengucapkan firman Tuhan Amsal 18 dan Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang-orang yang benar berlari, maka ia menjadi selamat. Ayat bulanan minggu ini Lukas 14 ayat 13. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih, Miss. Dan Sir, ayat bulanan Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila
sekolah minggu. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari benar, dan ia menjadi selamat. Ayat bulanan 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta.